korupsi di pendidikan bukan hanya berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, tapi juga ini menggerus sistem meritokrasi sendiri dalam kampus gitu, terutama dalam penerimaan mahasiswa baru yang tadi sempat Mas Ade singgung gitu ya, bahwa, orang jadi terbatas untuk, bisa ikut kuliah. Kondisi sekarang ada korupsi di dalam kampusnya, itu kan mencederai tadi prinsip, tridharma perguruan tinggi, kemudian juga nilai integritas yang ditanamkan di dalam kampus gitu ya. Jadi bertolak belakang, aturan mahasiswa disuruh berintegritas, tapi rektornya, dosennya, atau pejabat lainnya di kampus atau pegawai kampusnya mencerminkan sesuatu yang berbeda gitu, malah melakukan tindakan korupsi. Perguruan tinggi itu harus transparan dan akuntabel. Itu harus dibuka tuh dana SPI itu berapa yang diterima, kuota mahasiswa, mandiri itu berapa, dipublikasikan, dipakai untuk apa gitu ya, ada auditnya juga untuk itu, jadi jangan dikekep sendiri aja gitu. Ya ini untuk mencegah korupsi gitu. Jadi harus dibuka ke publik supaya publik tahu dan bisa ikut mengawasi. Sobat Pendidikan, berjumpa lagi kita dalam program Visi Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Ada kabar duka dari Unsud, rektornya kena OTT oleh KPK yang salah satu dugaannya adalah suap dalam penerimaan mahasiswa baru khususnya di Fakultas Kedokteran. Nah, kabar buruk lainnya adalah ini bukan rektor pertama yang kena jerat hukum, tapi sudah rektor yang kesekian, dan ini yang menjadi catatan kita gitu ya. Nah, untuk membahas seberapa bermasalah tata kelola dalam perguruan tinggi kita, lalu kemudian dampaknya apa sih bagi publik, kita Visi Educare sudah mengundang narasumber langganan yang kadang-kadang suka protes gitu ya, banyak protes, dari Indonesia Corruption Watch, Bu Nisa Rizkia Zonzoa. Selamat pagi, Teh Nisa. Selamat pagi Mas Ade Irawan, terima kasih sudah diundang kembali ke Visi Educare. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Mas Ade kabarnya? Alhamdulillah baik. Katanya baru keliling-keliling banyak daerah ya, Bu Nisa. Iya, enggak sih kabar nggak baik soalnya banyak banget masalah negara jadi pusing. Bukan pusing sih, marah ya, marah. Tugas ICW lah salah satunya ya, untuk Iya. berkontribusi menyelesaikan masalah itu. Kita langsung aja ke Nisa. Nisa ini di ICW memang bertugas untuk memantau sektor pendidikan, selain karena backgroundnya dari IKIP. IKIP mana Nisa? Yang ada di Lembang ya? Nggak ada di Bandung, nggak ada di Lembang. Ya, Lembang, Bandung sih. IKIP Bandung dan Iya Mas Ade, saya bukan IKIP, kalau IKIP ketuaan. Mas Ade IKIP. aku udah keluarnya UNJ gitu. Nisa track record di pendidikannya tidak perlu diragukan, aktivis PES mahasiswa juga. Dan ya langsung aja ke Nisa komentarnya terkait dengan OTT ini. Lalu sebenarnya ini kan kampus atau perguruan tinggi mestinya jadi salah satu benteng kita untuk melawan korupsi. Nah, kalau kemudian korupsi sudah masuk ke kampus, apa yang bisa kita harapkan lagi dari perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi? Iya. Oke Mas Ade, terima kasih banyak. Jadi, kemarin banget ya, hari Jumat tanggal 21 Agustus kita dapat berita kalau, rektor Unsud itu di OTT bahkan bersama dengan 2 wakil rektornya, yang kemudian kalau menurut KPK, KPK menyampaikan dugaannya bahwa terkait dengan penerimaan, penerimaan mahasiswa baru khususnya di Fakultas, Kedokteran. Ini pasti menggunakan jalur, mandiri ya, karena kalau pakai SPI itu setahu saya hanya ada di jalur mandiri. Untuk jalur SNBP dan UTBK biasanya tidak ada sumbangan yang, diberikan gitu. Nah sebetulnya Mas Ade, kalau kita lihat terkait dengan, korupsi di perguruan tinggi ini,
Ini bukan yang pertama gitu ya, udah banyak banget, kasus di perguruan tinggi, baik itu melibatkan rektor atau baik, dari sisi kasusnya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, atau terkait dengan pengadaan barang dan jasa, biasanya terkait dengan pembangunan-pembangunan gedung kelas atau gedung-gedung yang dibutuhkan di kampus gitu ya. Sebenarnya udah sering terjadi dan mungkin yang terakhir tuh yang sempet rame banget itu yang Unila ya, karena nilainya itu cukup, besar gitu ya. Ini juga sama, Unila juga penerimaan mahasiswa baru, dana SPI juga yang dikorupsinya, tapi jadi besar karena memang ketahuannya, lama gitu ya, sehingga mungkin, ya kerugian negara juga udah besar. Nah, sebelum masuk, terhadap analisis lebih jauh gitu ya, saya mau coba paparkan data dari ICW sendiri, eee Kak, iya, Mas Ade? ini rektor pertama yang kena OTT? Enggak, Mas Ade, rektor udah banyak sebelumnya. Jadi, kalau dari nanti aku jelasin ya, di data ICW setidaknya, kita sudah merekapitulasi data korupsi di perguruan tinggi dari tahun 2006 sampai 2025, jadi kurang lebih 20 tahun gitu ya. Ini terdapat yang ICW bisa kompilasi terdapat 60 kasus korupsi di perguruan tinggi. Ini dengan kerugian negaranya mencapai 446 miliar, dengan nilai suapnya mencapai 4,4 miliar. Nah, dari sisi pelaku, ini yang paling banyak sebenarnya, melibatkan 188 pelaku ya keseluruhan. Nah, dengan rinciannya itu 60 pelaku ini sivitas akademik gitu ya di kampus, ada ya dosen gitu ya, kemudian ada juga oh maaf saya tidak memasukkan dosen kepada sivitas akademik gitu ya, sivitas akademik lebih kepada pegawai, di dalam, internal kampus. Kemudian juga ada disusul berikutnya yang paling banyak itu adalah, 49 pelaku, itu dari pegawai dan pejabat struktural gitu ya, di fakultas, termasuk juga ini dekan di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ini ada 30, pihak swasta. Lalu disusul baru dengan 26 rektor, wakil rektor maupun mantan rektor atau wakil rektor. Jadi kalau rektor itu ini sudah ada 26. Jadi kalau sekarang ada yang unsud ditambah di unsud 3 orang jadi total 29 karena di perhitungan tadi kami tidak memasukkan 2026. Dan, ada 10 pelaku dosen, kemudian 4 pelaku pejabat pemerintah, di daerah maupun pusat, ada 3 pejabat pembuat komitmen terkait dengan pengadaan, lalu ada 1 pelaku, dari ketua senat. Nah itu gambaran, datanya gitu ya, sehingga kalau dilihat di sini gitu ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku terbanyak itu kan dari dalam ya. Tadi dari pegawai di universitas, bahkan dari rektor, bahkan dari, wakil rektor dan dosen juga itu ada gitu ya yang, terlibat. Sehingga ini, walau tadi swasta juga iya besar, ada 30 orang, tapi kan kalau ditotal dengan yang dari internal kampus jauh lebih besar pelaku dari dalam internal kampus. Sehingga ini kalau dilihat sebenarnya permasalahannya adalah masalah tata kelola yang lemah, tata kelola yang, buruk gitu ya, dan, ekosistemnya memang tidak mendukung untuk, pro terhadap anti korupsi gitu. Nah, di satu sisi yang lain Mas Ade memang kalau kita bicara soal pengelolaan dana ya di perguruan tinggi, ini kan memang ada aturannya, ada undang-undangnya gitu ya, nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi gitu ya. Di mana sebenarnya di undang-undang itu banyak yang berubah gitu di dalamnya termasuk bagaimana PTN gitu ya ini, punya kewenangan gitu ya untuk mengakomodir, dana gitu ya mendapatkan dana dari luar, APBN salah satunya itu. Nah memang ini tuh bagus gitu untuk keberlanjutan kampus supaya kampus juga tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah, tapi di sisi yang lain ini akan jadi masalah kalau kontrol dan tata kelolanya tidak baik gitu karena pasti akan membuka celah korupsi gitu. Sekarang kalau kita lihat yang saya tahu aja Mas Ade di tahun ini 2026 karena kemarin saya baru masukin ponakan kuliah, porsi untuk kursi SNBP dan UTBK itu sedikit banget. Itu hanya puluhan mungkin. Ya kalau untuk tes nasional itu namanya apa sih? Saya suka ketuker, yang tes nasional tuh UTBK ya? Iya UTBK. UTBK itu Mas Ade memang ratusan, tapi ya yang daftar juga,
ribuan, belasan ribu gitu ya. Tapi kemudian kalau lihat jalur mandiri, itu slotnya satu angkatan bisa untuk berapa ratus orang gitu. Tapi kan kemudian dengan jalur mandiri ini, kita akan dihadapkannya dengan uang sumbangan, yang nggak semua masyarakat bisa bayar, nggak semua masyarakat bisa akses gitu, karena uang sumbangannya nggak murah biasanya gitu, apalagi kampus-kampus di Pulau Jawa. Terus, ya ini PTN ya, bicaranya PTN di Pulau Jawa, kemudian, dia top top 5 gitu, itu udah pasti dan jurusannya juga menentukan, jurusannya misalnya hukum, kedokteran, wah itu udah pasti nggak mungkin biaya sumbangannya cukup dengan 20 juta tuh nggak ada, pasti di atas 30 juta gitu. Nah, itu kan juga menyebabkan ketimpangan ya. Akhirnya orang tuh bisa kuliah ya karena, bayar gitu, karena punya biaya. Kalau enggak dan juga memang, prestasinya misalnya pas-pasan, ya pasti nggak akan bisa kuliah. Di kasus, saya sendiri, Mas Ade, ponakan saya amat sangat berprestasi, tapi tetap nggak lolos UTBK, SNBP nggak lolos. Akhirnya mau nggak mau ambil jalur mandiri dan kena SPI gitu. Nah, ini yang kemudian, jadi permasalahan gitu, karena dana SPI yang dikelola oleh kampus kalau tidak transparan, tidak akuntabel, udah pasti itu jadi celah korupsi baru di perguruan tinggi ya, seperti sekarang yang terjadi di Unsud gitu. Itu dulu mungkin Mas Ade. Tadi Nisa katakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korupsi di perguruan tinggi adalah tata kelola yang buruk. Mhm, Mestinya di kampus bahkan bukan untuk dirinya sendiri, mhm. bahkan mestinya ikut mendorong tata kelola negara menjadi lebih baik gitu ya, karena lebih terdidik, paham kenapa harus terbuka, paham kenapa harus dibuka ruang untuk berpartisipasi, paham cara untuk melakukan pengawasan. Ini jadi agak-agak aneh gitu ya. Nah, menurut Nisa kenapa kok kampus yang mestinya diandalkan untuk mendorong penguatan tata kelola negara, berkontribusi bagi pemberantasan korupsi dalam hal yang lebih makro, justru bermasalah dengan tata kelolanya. Iya, ini sebenarnya Mas Ade kalau, saya coba lihat gitu ya dari berbagai macam, kasus yang terjadi gitu ya, kasus korupsi yang terjadi, memang persoalannya kampus-kampus ini tuh belum menerapkan sepenuhnya akuntabilitas, prinsip-prinsip anti korupsi lah ya, akuntabilitas, transparansi gitu ya, eee partisipatif gitu ya, itu belum belum sepenuhnya diterapkan. Nah, kalau ditanya kenapa, sebenarnya ini memang balik lagi ke, willingness dari, kampusnya gitu. Mau nggak, mereka memang terbuka kepada publik gitu ya, mau nggak mereka diawasi gitu. Banyaknya hari ini jangankan kampus ya, ya kita lihat juga di, secara, konteks yang lebih luas, pemerintahan juga kadang gerah gitu kalau diawasi gitu ya. Mungkin itu juga yang terjadi di di kampus gitu ya, tidak mau ada keterbukaan karena memang tadi, ada celah-celah yang kemudian mereka tahu nih bisa dimanfaatkan untuk, melakukan korupsi. Kalau misalnya kita membuka celah tersebut gitu ya, kepada publik untuk diawasi, untuk ada, peran atau partisipasi publik terlibat, ini celahnya jadi semakin kecil untuk melakukan, korupsi gitu. Dan kenapa itu bisa sampai sekarang tetap terjadi, ya, ini sebenarnya juga berkelindan dengan 2 hal ya, satu soal tadi tata kelola yang memang tidak dibuka, partisipasinya tidak dibuka, tidak akuntabel gitu ya, tidak transparan. Di sisi yang lain juga masalah, integritas gitu ya, integritas dari, orang yang ada di kampus gitu. Sehingga atau pihak pengelola di kampus gitu ya, pengelola dana, ya ini kalau kita bicaranya spesifik SPI, orang yang mengelola dana SPI tersebut yang memang ya yang punya kebijakan juga gitu ya, baik ini rektor, wakil rektor, atau mungkin bendahara kampus yang memang ya nilai integritasnya, standar integritasnya masih rendah gitu sehingga, kondisi-kondisi korupsi terkait dengan dana SPI atau korupsi lainnya yang ada di universitas masih tetap bisa terjadi gitu. Ini kan rektor sudah mulai banyak ya yang terjerat kasus korupsi. Apakah ada kaitannya pemilihan rektor, proses pemilihan rektor yang sekarang dengan banyaknya rektor yang terjerat dalam kasus korupsi gitu. Di mana sekarang kan negara punya presentasi suara yang cukup besar juga gitu ya, sehingga quote unquote butuh lobby dan lain sebagainya supaya terpilih gitu ya. Apakah ada kaitannya atau memang ya ini
soal ya tata kelola atau culture-nya yang sudah agak buruk aja di perguruan tinggi yang menyebabkan rektor terjerat korupsi. Sebenarnya itu bukan nggak mungkin ya Mas Ade, terkait dengan sistem pemilihan rektor, itu juga menentukan. Kita kan berkaca dari soal bagaimana politik aja gitu ya. Politik kita yang memang, biaya politiknya tinggi, kemudian juga, sulit gitu ya terkait dengan orang, untuk akses, politik, untuk ikut dalam kontestasi politik, itu juga pada akhirnya menyebabkan, korupsi di kemudian hari, seringnya demikian. Nah begitupun di kampus, saya rasa itu bisa jadi salah satu hal yang juga menyumbang faktor tetap terjadinya, korupsi gitu di perguruan tinggi. Karena kita nggak tahu nih, dengan misalnya, tadi ada butuh suara gitu ya, ada deal-deal-an yang harus dilakukan gitu ya. Deal-deal-annya apa kan kita nggak tahu, apakah mungkin uang, apakah misalnya juga kenaikan jabatan dari beberapa orang yang menyumbang suara gitu, yang kemudian apakah ini berimplikasi nantinya kepada, kebutuhan pendanaan, di kampus itu sendiri, yang mana misalnya pendanaannya pas-pasan akhirnya ya sudahlah diambil karena tadi ada deal-deal-an, bisa jadi itu diambil dari uang-uang yang dikumpulkan, oleh kampus di luar jalur, misalnya APBN gitu yang didapatkan dari APBN. Misalnya tadi dari, sumbangan, mahasiswa gitu ya. Ini yang kemudian uangnya dialokasikan tidak hanya untuk kebutuhan memperkaya diri secara, dalam harfiah gitu ya, tapi kemudian digunakan untuk tadi menutup, kebutuhan-kebutuhan ketika seseorang misalnya mau naik menjadi rektor atau, wakil rektor gitu. Jadi itu satu hal yang sebenarnya mungkin terjadi di luar masalah udah jeleknya tata kelola yang ada di kampus gitu. Oke, Nis, kita jadi menurut Nisa pemilihan rektor sekarang perlu dievaluasi. Iya, ini sebenarnya masalah pemilihan rektor itu dari masalah Unila sebenarnya juga udah sempat, rame gitu ya dibicarakan bahwa seharusnya pemilihan rektor itu tata caranya juga, diubah gitu ya bahwa, harus ada evaluasi gitu ya terhadap tata cara atau mekanisme pemilihan rektor ya utamanya di kampus negeri gitu ya, supaya ini bisa menutup celah untuk korupsi ke depan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang menjadi rektor itu lebih punya integritas, standar integritasnya lebih baik, juga sistem pemilihan rektornya tadinya juga dilakukan dengan lebih, berintegritas, saya rasa itu bisa menutup sedikit celah, enggak sedikit ya, cukup banyak lah pasti itu menutup celah terjadinya korupsi di kemudian hari gitu. Hmm, oke. Oke, Nis, tadi Nisa juga jelaskan bahwa praktik korupsi ini yang paling dirugikan tentu saja masyarakat gitu ya, karena ruang bagi warga untuk mengakses layanan pendidikan nggak equal, hanya Mhm, yang punya uang yang lebih banyak yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, selain menghambat akses bagi warga untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi. Dampak korupsi di perguruan tinggi ini apa ya? Apa yang bisa Nisa jelaskan ke pemirsa Educare ini? Karena orang kan pasti lihat ini soal hukum aja, ini soal mhm, kerugian keuangan negara itu. Apakah ada ciri khas korupsi di sektor pendidikan khusus mhm, tinggi dibanding sektor-sektor yang lain? Gitu. mhm. Iya, ini sebenarnya kalau kita lihat kan Mas Ade, yang jadi ciri khas dari korupsi di pendidikan, itu sebenarnya, masalahnya itu cukup kompleks gitu ya. Bukan hanya berdampak pada dampaknya itu kompleks gitu ya, bukan hanya berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, tapi juga ini menggerus sistem meritokrasi sendiri dalam kampus gitu, terutama dalam, penerimaan mahasiswa baru yang tadi sempat Mas Ade singgung gitu ya, bahwa, orang jadi terbatas untuk, bisa ikut kuliah. Nah kemudian, ya intinya itu kan menggerus juga, hak warga negara gitu ya untuk memperoleh kesempatan, pendidikan yang, adil gitu ya. Nah, kemudian yang jadi ironis, yang tidak kalah ironis adalah korupsi di perguruan tinggi ini sebenarnya menandakan adanya kegagalan gitu ya, penerapan prinsip tridharma perguruan tinggi. Hmm. Yang sekaligus, ini juga mencederai, nilai-nilai, integritas yang diterapkan di kampus. Karena kan kampus sekarang hampir semua bicara soal anti korupsi gitu ya, bahkan ada mata kuliahnya gitu, semua didorong untuk, menjadi anti korupsi, bahkan kampus tuh berlomba-lomba untuk,
melahirkan agen anti korupsi barulah gitu ya, mahasiswanya jadi, anti korupsi ke depan gitu, sehingga ya tidak memperbanyak, jumlah koruptor gitu. Karena kita tahu koruptor itu kan lahir, dari orang yang terdidik ya, makanya kenapa disebut white collar crime gitu, kejahatan, kerah putih, karena mereka terdidik, terpelajar. Nah, kampus tuh sebenarnya punya tugas untuk mereduksi itu, tapi dengan kondisi sekarang ada korupsi di dalam kampusnya, itu kan mencederai tadi prinsip, tridharma perguruan tinggi, kemudian juga nilai integritas yang ditanamkan di dalam kampus gitu ya. Jadi bertolak belakang, aturan mahasiswa disuruh berintegritas, tapi rektornya, dosennya, atau pejabat lainnya di kampus atau pegawai kampusnya mencerminkan sesuatu yang berbeda gitu, malah melakukan tindakan korupsi gitu. Nah, dan ini juga yang tidak tidak kalah penting adalah hilangnya teladan gitu. Aku pernah waktu itu Mas Ade ikut beberapa kali diskusi gitu ya dengan beberapa senior, Pak Busro misalnya ya gitu, senior hukum atau ya, orang yang jauh lebih memahami konteks, ketatanegaraan gitu ya. Beliau mengatakan bahwa ya tidak hanya Pak Busro ya, banyak orang yang mengatakan, salah satu faktor yang kenapa kita di Indonesia sekarang korupsi itu merajalela dari atas sampai ke bawah, karena kita hilang teladan. Kita melihat ya pemerintahnya juga korup gitu, yang di bawah pasti di pusat korup, ya di bawah juga kalau korup ya nggak masalah gitu. Mungkin akan ada perasaan-perasaan semacam itu timbul, tidak ada ketakutan lagi karena hilangnya teladan. Begitupun di kampus, ya mahasiswa kalau diajarin anti korupsi, lah apaan mata kuliah anti korupsi, rektor gua aja, dosen gua aja korup gitu. Itu kan akan jadi suatu cemoohan ya gitu, sehingga ya pembelajaran tentang anti korupsi, tentang integritas mungkin akan dianggap angin lalu aja gitu. Jadi kita sudah kehilangan separuh harapan ya untuk pemberantasan korupsi ketika kampus atau institusi pendidikan Iya. malah jadi bagian Oke. dari korupsi. Ya, karena harusnya kan institusi pendidikan itu kan dibilangnya juga Mas Ade tempat pendidikan kedua ya setelah rumah gitu. Nah, jadi gimana gitu mau ngasih pendidikan yang sesuai tapi kemudian kondisinya ya seperti itu gitu, korupsinya banyak dipertontonkan gitu ya, kemudian ya mungkin dari sisi penindakan juga tidak memberikan efek jera ya, itu saya rasa akan membuat generasi muda, ya udahlah belajar anti korupsi itu cuman di kepala aja. Sedangkan kan kalau belajar anti korupsi kalau bagi saya itu tahapannya di kepala, di hati, dan di tangan gitu ya, dimasukkan di kepala, diresapi dalam, perasaan dan dilakukan oleh tangan gitu dalam perbuatan. Ya kalau kayak begini rasanya sulit, mungkin cuman dihafal aja ya nilai integritas ada 9, Jumat bersepeda Kakak gitu ya, jujur mandiri, kok jujur mandiri dan seterusnya gitu ya. Ya udah hanya dihafal itu tapi kemudian tidak jatuh dalam, perbuatan karena ya merasa udahlah nggak bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang harus dilakukan karena tadi teladannya juga nggak ada gitu. Kalau istilah Benjamin S. Bloom itu tahap kognitif aja nggak sampai. Ya, C1 aja itu Mas Ade, nggak sampai C4 atau C6. Terakhir, OTT KPK terhadap Rektor Unsud ini kalau menurut Nisa atau menurut teman-teman ICW memperlihatkan keberhasilan dalam pemberantasan korupsi atau memperlihatkan kegagalan dalam pencegahan korupsi. Ini pertanyaannya susah nih Mas Ade. Jadi kalau ditanya apakah ini keberhasilan atau kalau keberhasilan itu kan gini, kita nggak bisa langsung berpuas hati dengan cuman ada OTT sekali terus itu dianggap berhasil gitu ya. Tapi kalau dibilang kegagalan pencegahan saya rasanya lebih sepakat. Karena harusnya, KPK tuh udah lama banget Mas Ade bilang bahwa jalur mandiri itu adalah celah korupsi, gitu. Karena tadi ada uang sumbangan yang diterima dalam jumlah besar. Nah, tapi kemana aja gitu selama ini penegak hukum sudah melihat ada celahnya, kok kejadian lagi, udah Unila, kejadian lagi nih Unsud gitu. Apakah tidak cukup satu kasus untuk kemudian mengubah, atau mendorong penegak hukum, bahkan ini mah bukan didorong ya, kalau kata bahasa Sundanya mah disuntrungkeun gitu. Jadi udah harus
segera gitu, kenapa nggak segera dari waktu itu dievaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru ini? Saya bukan mengatakan bahwa tidak boleh ada jalur mandiri, enggak gitu, tapi kemudian jalur mandiri ini kan harusnya dievaluasi dari sisi mungkin besaran biayanya, pengelolaan biayanya, ada nggak itu dilakukan. Kalau sudah ada tendensi-tendensi korupsi, bahkan bukan tendensi lagi ya, sudah ada kasusnya, ya harusnya kan penegak hukum dari jauh-jauh hari memikirkan bagaimana upaya mencegah supaya ke depan tidak kejadian lagi. Nah, sekarang kejadian lagi, ya artinya pencegahan korupsinya gagal gitu. Jadi, Karena ada pembiaran gitu. Rasanya sih ada pembiaran ya gitu. oke. Dan menurut Nisa apa yang mesti dilakukan supaya institusi pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi tidak lagi jadi tempat korupsi, justru sebaliknya menjadi benteng untuk melawan korupsi? Ya, tapi sorry Mas Ade, sebelum ke situ saya tetap mau apresiasi KPK ya, karena KPK tetap masih mau gitu ya, masih bisa melakukan OTT, tapi tadi gitu ya Bapak Ibu di KPK tidak cukup ini hanya dengan OTT gitu, tapi perlu juga penindakannya ke depan secara lebih tegas gitu ya. Dan tadi ada perubahan secara sistematis. Nah, kemudian ini menjawab yang tadi gimana supaya ke depan tidak korupsi lagi, yaitu Mas Ade, di kampus itu harus ada perubahan tata kelola secara sistematis gitu ya. Misalnya dibuka ruang partisipasi dan kontrolnya, dibuka ruang partisipasi publiknya sebagai kontrol gitu ya, agar perguruan tinggi tuh ya bisa diawasi secara lebih terbuka gitu, masyarakat tuh tahu gitu, dan kemudian misalnya bisa kampus itu membangun whistleblowing system gitu ya, yang independen, mudah diakses dan menjamin perlindungan pelapor. Ini juga salah satu upaya gitu ya, meningkatkan partisipasi publik dan mencegah korupsi gitu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah eee, pu perguruan tinggi itu harus transparan dan akuntabel. Itu harus dibuka tuh dana SPI itu berapa yang diterima, kuota mahasiswa, mandiri itu berapa. Kita tuh kayaknya sekarang, nggak tahu deh kalau mahasiswa mandiri itu berapa gitu yang jelasnya ya, kuotanya gitu. Begitupun untuk UTBK, begitupun untuk SNBP. Itu tapi koreksi kalau saya keliru gitu ya, yang saya tahu itu tidak dibuka secara jelas berapa, angkanya baru ketahuannya nanti ketika pengumuman, oh ini ada sekian dari semua yang daftar UTBK yang diterima hanya sekian. Tapi kan itu dipecah lagi ke tiap kampus yang kita tuh tidak pernah tahu slotnya berapa. Jadi itu harusnya dibuka, apalagi terkait dengan mandiri, ada uang yang diterima, berapa sih mahasiswa baru yang duduk lewat jalur mandiri, berapa uang totalan yang diterima, karena kan nilai SPI-nya beda-beda gitu ya. Di hukum dengan di kedokteran dengan di teknik itu pasti nilai sumbangannya beda gitu. Hukum mungkin berkisar 30 sampai 50, teknik juga mungkin 50 ya, 30 sampai 70 mungkin, tapi kedokteran itu bisa melambung sampai 300 juta kemarin yang aku dengar gitu Mas Ade di tahun ini ya, di beberapa kampus gitu. Itu harusnya dibuka gitu, berapa sih yang diterima sama kampus, dipublikasikan, dipakai untuk apa gitu ya, ada auditnya juga untuk itu, jadi jangan dikekep sendiri aja gitu karena merasa ini uangnya bukan dari APBN, nggak bisa, tetap kampus harus menerapkan ada prinsip transparan dan akuntabel yang nggak boleh dilupakan, dan itu harus dilaporkan juga ke publik, apalagi iya bener sih, kok ke publik, kenapa nggak ke orang tua mahasiswa? Ya ini untuk mencegah korupsi gitu. Jadi harus dibuka ke publik supaya publik tahu dan bisa ikut mengawasi. Nah, terakhir juga untuk mencegah korupsi di perguruan tinggi, mungkin yang tidak kalah penting adalah memperbaiki kesejahteraan dosen dan pegawai gitu Mas Ade. Ini yang perlu juga diperhatikan gitu ya, supaya ya kalau ada peningkatan kesejahteraan, meski kalau kalau menurut segitiga fraud, tetap aja ya kadang udah sejahtera juga kalau ada namanya orang, adanya kesempatan, tetap bisa melakukan korupsi gitu. Tapi, kita lihatnya secara kacamata yang lebih, umum gitu ya, bahwa ya kita harapkan dengan adanya perbaikan kesejahteraan, angka korupsi juga lebih berkurang, gitu sih Mas Ade. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, siapa yang bisa memaksa agar perguruan tinggi memperbaiki tata kelola? Memaksa rektor agar mau terbuka yang Nisa jelaskan ya. Paling tidak, kalaupun nggak mau manajemen rumit-rumit, manajemen masjid lah ya. Dapat uang berapa, digunakan apa saja, dibuka lah biar publik ikut mengawasi, biar sivitas akademika juga bisa Betul. mengawasi. Nah, pertanyaannya sekali lagi, siapa yang bisa memaksa?
Ya mau nggak mau ini harus pemerintah. Pemerintah harus punya willingness, minimal-minimalnya, Menristek Dikti gitu ya, itu harus andil loh ini. Menristek nggak bisa diem aja gitu. Jadi Menristek Dikti, bener nggak sih Mas Ade namanya Menristek Dikti sekarang karena jabatannya kan berubah-ubah ya namanya. Aku takut salah nih, nanti dibully. Jadi Menristek Dikti, ya itu harus tanggung jawab juga. Terjadinya korupsi di kampus itu bukan hanya apa, permasalahan di internal kampus, tapi ini juga jadi tanggung jawab dari Menristek Dikti gitu. Menristek di sini juga, punya andil, punya tanggung jawab ketika terjadi korupsi di kampus, khususnya untuk dana yang tadi ya, terkait dengan dana SPI atau mungkin ya pengadaan yang lain. Artinya ada proses evaluasi yang tidak dijalankan oleh Menristek gitu, oleh Kementerian, Pendidikan Tinggi gitu, yang mana seharusnya yaitu secara berkala dievaluasi gitu, berapa sih uang yang diterima, dipakai untuk apa gitu. Sekali lagi meski uang itu tidak dari APBN asalnya, tapi ini kita bicara bahwa ini adalah PTN, Perguruan Tinggi Negeri, yang kemudian punya tanggung jawab juga kepada publik. Kita juga sedang mendorong nilai anti korupsi, sedang mendorong penerapan prinsip-prinsip anti korupsi, ya pemerintah harus serius gitu ya untuk, meminta PTN membuka, data apa yang diterima gitu ya, terkait dengan keuangan yang dikelola oleh mereka kepada publik gitu. Karena kalau bukan kementerian, saya rasa nggak akan ada yang bisa menggoyang kampus. Kampus nggak akan mau pasti, karena kampus ya apa gitu, dasarnya gitu, pasti akan balik seperti itu. Tapi kalau yang bicara itu Menristek atau orang kementerian, ya ini pemerintah lah. Kampus pasti tidak punya pilihan untuk udahlah ikut gitu. Mahasiswa aja nggak bisa demo. Mahasiswa bisa demo, tapi biasanya kalau mahasiswa tadi Mas Ade biasanya akan dibenturkan ke ini aturannya apa gitu, kita berdasarkan apa harus dibuka ke publik, apalagi memang di kampus belum ada tadi dari jadi ini harus ya, apa, top down dan bottom up sih gitu. Jadi harus 2 gitu, kampus tuh dari mahasiswa juga bersuara, dari, apa, pemerintah juga mendorong untuk itu, gitu. Oke, Nisa, terima kasih banyak atas pencerahannya dan mudah-mudahan di pendidikan bisa menjadi jauh lebih baik, tata kelolanya membaik karena korupsi di sektor pendidikan ini agak berbeda dibanding sektor-sektor yang lain. Ini bukan cuma soal pelanggaran aturan, bukan cuma soal kerugian keuangan negara, tapi ini bicara soal masa depan anak bangsa, gitu ya. Karena lewat pendidikan warga bisa melakukan mobilitas vertikal, bisa lebih berdaya, berpengetahuan, berketerampilan, yang artinya punya peluang dapat pekerjaan yang lebih bagus, punya juga kemampuan untuk mengkritisi pemerintah dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang mudah-mudahan sekali lagi bisa membaik dan ICW juga mudah-mudahan bisa makin cetar membahana gitu ya. Mas Ade, oke. Makasih Mas Ade, semoga Visi Educare makin banyak yang nonton. Kebetulan ini akhir dari diskusi kita. Jangan lupa untuk komen, like, sebenarnya juga ya subscribe ya. Kalau udah nonton ya subscribe ya. Oh. Ya terima kasih banyak. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.